Halo pemirsa setia VBusiness, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBusiness Market Review dan Outlook untuk periode 11 sampai dengan 15 Mei 2020. Pembukaan ekonomi dan tensi dagang AS China. Ya, pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan rencana pembukaan perekonomian kembali di Amerika Serikat dan sebagian Eropa. Kemudian juga oleh meningkatnya permintaan risk aset berisiko, lalu naiknya tensi ketegangan antara AS dan China, serta spekulasi tingkat suku bunga AS akan menjadi negatif pada tahun 2021. Ya, pasar saham dunia pada minggu lalu umumnya fluktuatif dengan bias menguat, sementara itu dolar AS dan emas naik secara terbatas, sementara mata uang rupiah kembali tercatat sebagai mata uang terkuat se-Asia di minggu kelimanya. Untuk minggu berikutnya, isu antara rencana pembukaan perekonomian, naiknya tensi dagang lanjutan Amerika Serikat dan China, dan prospek kebijakan moneter Bank Sentral Dunia akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBusiness Market Review dan Outlook untuk periode 11 sampai dengan 15 Mei 2020. Jadi mulai dengan pasar modal Indonesia, IHSG pada minggu lalu secara mingguannya terkoreksi 2,5% ke level 4.597. Ini karena ada aksi profit taking investor asing pasca penguatan tajam pada minggu sebelumnya. IHSG berikutnya nampaknya masih berpeluang rebound untuk awal minggu khususnya, walaupun kemungkinan akan berada di area konsolidasi. Dan mata uang rupiah sekarang pada minggu lalu secara mingguannya terkoreksi tipis saja 0,30% ke level 14.920 per US dollarnya. Ini terkoreksi di awal minggu, lalu kemudian sisanya cenderung menguat. Dan rupiah di akhir minggu kembali tercatat sebagai mata uang terkuat di kawasan Asia selama bahkan 5 pekan berturut-turut. Untuk minggu depan masih bias positif untuk rupiah dengan pergerakan yang mungkin agak konsolidatif. Ya, pemirsa setia VBusiness dalam rangka mitigasi dampak penyebaran COVID-19, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pada pekan lalu menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan terkini perekonomian dan kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Pertama, tentang nilai tukar rupiah yang bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah 15.000 per US dollarnya di akhir tahun. Sementara sekarang ini juga sudah di bawah 15.000 per US dollar. Kemudian inflow modal asing ke surat berharga negara pada minggu pertama bulan Mei 2020 tercatat sebesar 1,17 triliun rupiah. Inflasi disebutkan terkendali dan rendah. Untuk bulan April yang dirilis BPS, inflasi adalah sebesar 2,67% secara year on year-nya. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama 2020 tercatat 2,97% year on year, dan ini sudah diprediksi pasar sebelumnya. Lalu mekanisme pengedaran uang kartal adalah melalui koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan sesuai perakiran kebutuhan masyarakat. BI juga menegaskan tidak akan melakukan pencetakan uang di luar mekanisme yang lazim. Bank Indonesia memilih kebijakan kuantitatif easing berupa injeksi likuiditas ke perbankan dengan jumlah mencapai sekitar 503,8 triliun rupiah. Kita beralih ke pasar forex sekarang. Mata uang US dollar pada minggu lalu umumnya menguat, sempat rebound di awal lalu terkoreksi di akhir pekan, tergerus oleh sentimen pasar menjelang pembukaan perekonomian kembali. Terpantau US dollar index menguat tidak banyak ke level 99,73, sementara pairnya euro dollar melemah tipis ke level 1,0839, pound sterling juga melemah tipis ke level 1,2409, dolar yen juga melemah tipis ke level 106,68. Untuk selanjutnya US dollar ini nampaknya masih dalam bias menguat. Ya, sekarang bursa saham kawasan Asia pada minggu lalu secara umum variatif dengan bias menguat. Ini karena ada berita tentang rencana pembukaan perekonomian serta fluktuatifnya harga minyak mentah dunia. Terpantau untuk indeks Nikkei Jepang menguat ke level 20.179, indeks Hang Seng melemah ke 24.230, dan berikutnya kemungkinan akan ada dalam range konsolidasi di tengah ketidakpastian pasar. Bursa saham Amerika Serikat Wall Street pada minggu lalu umumnya menguat menjelang pembukaan perekonomian sebagian kawasan Amerika. Walaupun data lapangan kerja anjlok, tetapi dirilis tidak sebesar yang ditakutkan pasar.
sehingga terpantau untuk indeks Dow Jones Industrial Average menguat ke level 24.331, sementara S&P 500-nya itu stabil saja di sekitar 2829. Ya, pasar emas dunia spot gold pada minggu lalu menguat secara terbatas ke level 1.703 US dollar per troy ounce-nya. Sempat menguat karena kekhawatiran pasar terhadap gelombang baru wabah virus, tapi kemudian terkoreksi di akhir pekan karena ada sentimen terhadap pembukaan perekonomian Amerika Serikat. Ya, untuk selanjutnya kemungkinan harga emas ini akan fluktuatif dengan bias yang menguat. Demikian pemirsa setia Fibisnews, kita sudah membahas bersama Fibisnews Market Review dan Outlook untuk periode 11 sampai dengan 15 Mei 2020. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak, ya kita akan bertemu kembali. Stay home, stay healthy, salam Fibis.